Batal di Surabaya, Timnas Indonesia versus Australia digelar di SUGBK September mendatang. Sintayong tunjuk Yeom Ki-hun untuk benahi finishing striker Timnas Indonesia. Sintayong coret dua pemain andalan Timnas Indonesia untuk laga tandang ke Arab Saudi. Media Cina terkejut dengan ambisi tinggi Sintayong dan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir berupaya wujudkan duel Timnas Indonesia versus Belanda. Nova Arianto bergerak, pemain keturunan Indonesia-Inggris dipanggil ke Timnas U17 Indonesia. Jens Raven dan Welber Jardim tidak dibawa ke Korea Selatan, Indra Syafri panggil pemain baru ke Timnas U20 Indonesia. Batal di Surabaya, Timnas Indonesia versus Australia digelar di SUGBK September mendatang. Pertandingan antara Timnas Indonesia dan Australia yang awalnya dijadwalkan di Stadion Gelora Bung Tomo kini resmi dipindahkan ke Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pengumuman ini dikonfirmasi oleh akun Instagram resmi Timnas Australia. Pertandingan tersebut akan digelar pada 10 September 2024 dengan kick-off pukul 8 malam. Pemindahan venue dilakukan karena PSSI memperkirakan kedatangan tamu negara Sri Paus akan lebih cepat dari jadwal semula. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali membenarkan bahwa Sri Paus akan datang ke Jakarta pada awal September 2024. Sebelumnya keputusan untuk memindahkan pertandingan ke Surabaya diambil karena SUGBK akan digunakan untuk menyambut Sri Paus. Namun setelah berkomunikasi dengan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno, PSSI berusaha tetap memakai SUGBK untuk pertandingan penting ini. Pertandingan melawan Australia ini menjadi salah satu pertandingan krusial bagi Timnas Indonesia dalam perjuangannya untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dukungan penuh dari supporter di SUGBK diharapkan dapat memberikan semangat dan motivasi tambahan bagi para pemain untuk tampil maksimal dan meraih hasil positif. Sintayong tunjuk Yeom Ki-hun untuk benahi finishing striker Timnas Indonesia. Sintayong telah menunjuk Yeom Ki-hun sebagai pelatih khusus striker untuk membenahi penyelesaian akhir para pemain Timnas Indonesia. Yeom Ki-hun mantan pemain Suwon Bluewings yang juga dikenal sebagai Raja Assist Liga Korea, diharapkan dapat meningkatkan ketajaman lini depan tim. Yeom Ki-hun memiliki rekor impresif di Liga Korea dengan 110 assist sepanjang karirnya. Ia juga pernah dilatih oleh Sintayong di Timnas Korea Selatan, termasuk saat menjuarai Piala AFF 2017. Pengalaman ini menjadi modal berharga bagi Yeom dalam melatih para striker Timnas Indonesia. Yeom Ki-hun juga pernah merasakan atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno saat berlaga di Piala Asia 2007 bersama Timnas Korea Selatan. Dengan pengalamannya tersebut, Yeom diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi lini depan Timnas Indonesia. Sintayong yang berkomitmen untuk meloloskan Indonesia ke Piala Dunia 2026, merasa perlu adanya peningkatan dalam kualitas striker timnya. Setelah kekalahan dari Irak pada Juni 2024, Sintayong menyadari perlunya evaluasi mendalam terhadap lini depan Timnas Indonesia. Kini dengan hadirnya Yeom Ki-hun diharapkan penyelesaian akhir para pemain dapat lebih baik dan membawa Timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Sintayong coret dua pemain andalan Timnas Indonesia untuk laga tandang ke Arab Saudi. Sintayong harus mencoret Justin Hubner dan Jordi Amat dari skuad Timnas Indonesia saat tandang ke markas Arab Saudi. Keputusan ini bukan karena penurunan kualitas, melainkan akibat akumulasi kartu. Jordi Amat terkena kartu merah langsung saat Timnas Indonesia kalah dari Irak. Bek berusia 31 tahun ini harus menjalani sanksi skorsing 2 pertandingan. Sementara itu Justin Hubner mengoleksi 2 kartu kuning sehingga harus menjalani skorsing 1 laga. Bek muda berusia 20 tahun ini akan absen dalam pertandingan tandang ke Arab Saudi. Kehilangan 2 pemain belakang sekaligus membuat Sintayong harus segera mencari solusi. Diprediksi Sintayong akan memanggil Elkan Bagot yang kemungkinan besar akan diandalkan kembali. Bagot baru saja bergabung dengan klub Blackpool setelah dipinjamkan Ipswich Town selama 1 tahun penuh. Media Cina terkejut dengan ambisi tinggi Sintayong dan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong telah menetapkan target yang cukup tinggi untuk ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Sintayong menargetkan skuad Garuda untuk finish di posisi 3 atau 4 klasemen grup C. Menurut pelatih asal Korea Selatan ini, hasil tersebut merupakan pencapaian realistis bagi Timnas Indonesia. Jika skenario ini terwujud, Timnas Indonesia akan memiliki peluang besar untuk meraih tiket ke Piala Dunia 2026 pada fase kualifikasi berikutnya. Ambisi ini tentunya menjadi harapan besar bagi seluruh pendukung skuad Garuda.
Namun target ambisius yang diusung oleh Sintayong ini rupanya membuat media Cina terkejut. Dalam laporan mereka disebutkan bahwa timnas Cina menargetkan posisi 4 klasemen grup C yang mereka rasa sudah cukup realistis. Timnas Cina saat ini berada di peringkat 87 dunia, jauh di atas timnas Indonesia yang berada di peringkat 133. Meskipun demikian, media Cina tidak menyangka bahwa timnas Indonesia justru memasang target yang lebih tinggi dari mereka. Mereka juga mengakui kualitas yang dimiliki oleh skuad Garuda saat ini. Meskipun terkejut, pengakuan ini menunjukkan bahwa timnas Indonesia mulai mendapatkan perhatian dan penghargaan dari media internasional. Erick Thohir berupaya wujudkan duel timnas Indonesia versus Belanda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan rencana kolaborasi yang menarik antara PSSI dan Asosiasi Sepak Bola Belanda. Rencana ini mencuat setelah pertemuannya dengan Duta Besar Kerajaan Belanda, di mana selain membahas kerjasama di bidang energi dan pangan, mereka juga mendiskusikan kolaborasi sepak bola antara Indonesia dan Belanda. Kerjasama antara PSSI dan KNVB ini diharapkan membawa beberapa keuntungan bagi timnas Indonesia. Salah satu yang paling dinantikan adalah kemungkinan menggelar pertandingan uji coba melawan timnas Belanda. Hal ini berlaku untuk semua tingkatan umur, termasuk timnas senior dan timnas wanita. Selain kesempatan uji coba, kolaborasi ini juga diharapkan membuka peluang bagi timnas Indonesia untuk belajar dan berkembang lebih lanjut melalui program-program pelatihan, pertukaran pemain dan pelatihan pelatih. Erick Thohir menekankan pentingnya kerjasama internasional untuk meningkatkan kualitas sepak bola di Indonesia. Timnas wanita Indonesia juga diharapkan mendapatkan keuntungan serupa dari kerjasama ini. Kesempatan untuk bermain melawan timnas wanita Belanda akan memberikan pengalaman berharga dan membantu meningkatkan standar permainan mereka. Nova Arianto bergerak, pemain keturunan Indonesia-Inggris dipanggil ke timnas U17 Indonesia. Nova Arianto terus bergerak untuk memperkuat skuad Garuda Muda. Langkah terbaru Nova adalah memanggil Matthew Davies, pemain keturunan Indonesia-Inggris, untuk bergabung dalam pemusatan latihan timnas Indonesia. Matthew Davies memiliki fleksibilitas posisi yang sangat dibutuhkan tim. Meskipun biasanya bermain sebagai bek kiri, Matthew juga mampu beroperasi sebagai bek kanan dan gelandang. Pemain berusia 15 tahun ini memiliki paspor Indonesia, dengan ibunya yang merupakan orang Indonesia, sementara ayahnya adalah warga negara Inggris. Matthew lahir dan besar di Australia. Kabar bergabungnya Matthew Davies dikonfirmasi melalui rilis resmi di laman Half Football Development. Dalam rilis tersebut disebutkan bahwa Matthew akan segera bergabung dalam TC Timnas Indonesia. Dengan tinggi badan 179 cm, Matthew memiliki modal fisik yang penting untuk bersaing dengan pemain lain di level internasional. Nova Arianto menyambut baik kedatangan Matthew Davies ke dalam skuadnya. Dengan adanya pemain serba bisa seperti Matthew, Nova memiliki lebih banyak opsi untuk menentukan komposisi timnya. Hal ini sangat penting mengingat target tinggi yang dipasang oleh Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Asia. Jens Raven dan Welber Jardim tidak dibawa ke Korea Selatan. Indra Syafri panggil pemain baru ke timnas U20 Indonesia. Indra Syafri telah memastikan bahwa Jens Raven dan Welber Jardim tidak akan ikut dalam turnamen di Korea Selatan. Kedua pemain tersebut harus bergabung dengan klub masing-masing, sehingga tidak dapat bergabung dengan timnas untuk turnamen ini. Indra Syafri mengungkapkan bahwa ketidakhadiran Raven dan Jardim bukanlah masalah besar bagi tim. Sebagai gantinya, Indra Syafri akan memanggil beberapa pemain baru untuk memperkuat skuad Garuda Muda. Meskipun jumlah pasti pemain yang akan dibawa ke Korea Selatan belum diumumkan, Indra telah mengisyaratkan akan ada pemain keturunan baru yang akan bergabung. Para pemain timnas U20 akan diminta untuk berkumpul di Jakarta pada 11 Agustus 2024. Setelah menjalani pemusatan latihan di Jakarta, tim akan bertolak ke Korea Selatan untuk mengikuti mini turnamen yang akan berlangsung dari 28 Agustus hingga 1 September 2024. Indra Syafri berharap bahwa pemain-pemain baru ini dapat memberikan kontribusi positif dan membantu timnas U20 Indonesia mencapai performa terbaik di turnamen tersebut. Persiapan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk memastikan timnas U20 Indonesia tampil maksimal di ajang kualifikasi Piala Asia.